Hai Cermin Jiwa, apa kabar? Mbak Novi apa kabar? Baik. Itu kayak udah jawaban otomatis gak sih? Baik. Makanya coba diulang coba tadi. Baik. Tapi jutek. Baik. Ini sebenarnya baik apa enggak kan? Baik dan tidak baik. Kayaknya selalu ada itu kok. Iya, dan selalu jadi Ada. satu ya kan? Nah, Mbak Novi, Gak apa-apa juga ya kan? iya benar banget. Kamu apa kabar? Baik dan nggak baik. Udah. Makanya aku main kesini. Oh jadi main ke sini. Emang kalau baik dan gak baik setiap hari gak main ke sini? Main kesini juga sih. Nggak ngaruh. Aneh banget jawaban aku. Nah, ngomong-ngomong itu ya Mbak Novi ya, hari ini tuh aku pengen bahas sedikit aja sih, karena kita kan lagi mau menyambut tahun 2023. Biasanya tau nggak slogannya? New Year, New Me. New Year, New Me. Gimana deh tuh ya kan? Nah, Oke. dengan banyak banget resolusi-resolusi yang pastinya tuh mungkin aku pribadi atau mungkin teman-teman atau Mbak Novi sendiri, biasanya kan kita kalau mau 2023, pokoknya gue harus lebih baik, pokoknya gue harus punya resolusi yang pengen kurus kayak pengen kaya kayak pengen apa, kan banyak banget tuh. Nah, tapi ternyata nih kalau aku personal, ternyata setelah menjalani resolusi yang aku inginkan, atau mungkin ada teman-teman juga yang bisa relate ya gitu, aku udah bikin resolusi tapi banyak yang gak achieve nih. Pas 2022 ini. Pas 2023-nya, iya misalnya kayak kemarin bikin 2022. ternyata 2022-nya nggak achieve, misalnya melenceng tuh kemana gitu. Banyak nggak Jan 2022 ini yang melenceng? Sebenarnya sih banyak yang kayak agak-agak kejadian-kejadian kayak hah begini ya gitu. Itu tuh banyak gitu, makanya kan. Nah, karena kita juga mau pergantian tahun, aku juga pengen belajar sih dari Mbak Novi sebenarnya tuh bikin resolusi yang mungkin ternyata lebih selaras dengan kita itu gimana. Karena kadang-kadang kalau melenceng kan mungkin ada teman-teman yang stres karena resolusi target goal nggak achieve nih gitu. Misalnya ada juga yang mungkin santai lupa tengah jalan jadi makin kemana-mana gitu kan, mungkin jadinya makin los gitu. Nah, aku pengen belajar bikin resolusi yang lebih selaras dengan diri kita tuh gimana sih. Oke, cuman aku mau agak kasih precaution ya, maksudnya gini, karena selama ini yang aku tadi dengar nih misalnya dari Jani juga kayak resolusi tahun depan new me, kayak pengen berubah lebih baik lah apa gitu ya. Aku ngelihatnya kalau misalnya tadi Jani bilang kita pengen lebih selaras sama diri kita yang sejati, tentunya resolusi itu bukan kita buat berdasarkan comparison terhadap orang lain. Ya, itu yang mesti jadi highlight pertama dulu. Karena biasanya orang-orang, contoh kayak tadi misalnya, pokoknya tahun 2022 nih buat yang tahun ini, waktu lagi kita bikin di akhir tahun lalu tuh, gue pengen kurus, gue pengen punya pekerjaan baru yang lebih misalnya, yang lebih oke gajinya, atau misalnya yang lebih tinggi misalnya title-nya gitu ya, pengen dapat promosi misalnya, atau pengen beli mobil gitu, pengen beli mobil baru misalnya gitu. Nah, coba deh cek ke dalam dulu, apakah resolusi yang kamu buat kemarin itu berdasarkan perbandingan kamu sama orang-orang yang kamu anggap itu lebih dibandingin kamu. Based on orang apa nggak, jajan aku pengen lebih kaya karena aku ngeliat orang nih gitu. Iya, pengen lebih kurus karena ngeliat mungkin insecure, jangan dibuat itu karena insecure, ngelihat di sekitar kayaknya lebih kurus daripada gue, kayaknya badannya bagus banget kok gini. Nah, kalau begitu itu aja dari awal udah dimulai dengan sesuatu yang nggak selaras sama dirimu. Karena berarti hati-hati banget tuh ya kalau bikin resolusi. Yes, karena pasti itu jadi kayak kita buat itu untuk dapat apa? Untuk dapat validasi dari luar, bahwa kita lebih kurus, bahwa kita lebih cantik, bahwa kita lebih sukses, bahwa kita lebih segala-galanya dari orang lain. Kalau begitu caranya, itu namanya kamu gak sayang sama diri kamu sendiri. Iya, karena kan juga memenuhi validasi orang juga gak ada kelarnya ya, maksudnya gitu. Iya. Kita divalidasi terus dari luar. Nah,
Kalau aku bilangnya, ini juga sesuatu bukan yang aku udah tahu dari dulu, enggak. Tapi ini juga sesuatu yang emang aku baru belajar, itu kayak 2 tahun terakhir lah ya, 2 tahun, 3 tahun terakhir, ya sekitar segituan. Bahwa resolusi, tadinya tuh aku udah berhenti, bahkan sempat berhenti bikin resolusi. Nah, akhir tahun kemarin aku bikin resolusi dan akhirnya, karena aku belajar kenapa aku bisa ngomong kayak gini tadi, karena waktu tahun kemarin itu aku bikin resolusinya tuh bener-bener yang aku belum yang sampai sesadar ini tentang jangan-jangan gue bikin kemarin tuh berdasarkan ego gue. Ya itu sering banget kan, Gitu. pasti biasanya ego paling gampang ya. Iya, Ego paling gampang. ya itu tadi ternyata pas begitu aku dalamin lagi, si ego ini datangnya dari apa? Dari inner childku mungkin yang terluka, yang kayak punya inferior feelings ketika berada di sekitar orang lain. Aku nggak nyaman sama tubuhku sendiri, aku nggak nyaman sama diriku sendiri, aku nggak nyaman sama profesi yang aku jalanin, aku nggak nyaman sama financialku. Dan aku ngelihat orang-orang di sekelilingku kok kayaknya lebih oke, lebih cantik misalnya, lebih segala-galanya seolah-olah dari aku. Nah, ketika aku ada di titik, oh iya ya, kenapa gue bikin resolusi ini? Akhirnya aku coba review resolusiku. Oh, oke. Nah, akhir tahun ini adalah saatnya kita nge-review biasanya. Berefleksi ya. Refleksi, kontemplasi. Aku biasanya tuh kebetulan ulang tahunku tuh kan juga di akhir tahun. Jadi di akhir November kemarin itu biasanya momen ulang tahunku itu selain momen kontemplasiku, momen refleksiku, gue udah ngelakuin apa aja sih setahun terakhir, itu juga termasuk planningku buat tahun yang akan datang. Kebetulan berdekatan dengan akhir tahun gitu. Nah, biasanya aku refleksi tuh ke dalam. Ternyata banyak, masih ada beberapa resolusi ataupun aku bilangnya planning ya waktu itu, planning 2022 gitu. Itu ya masih banyak yang ternyata ada kok part of my ego di situ. Ada. Nah, aku nggak bilang ego itu buruk ya, bukan. Maksudnya aku bilang kayak gini tuh, biasanya kita pakai ego dan ego itu masih ada gunanya itu untuk survival. Cuman ya, teman-teman, aku mau ngingetin juga, Jani, bahkan ke aku sendiri, capek gak sih ada di survival mode on terus-terusan ya, gitu. Iya, Capek gak sih, lelah gak sih? uh. Nah, itu yang akhirnya bikin kita tuh gak selaras. Kalau tadi Jani bilang pengen bikin resolusi yang selaras, nah itu yang seringkali bikin kita gak selaras. Karena kita mungkin bergeraknya based on ego. Pengennya bikinnya survive terus atau nggak based on luka. Iya, jadi kayak akhirnya bikinnya kayak based on-nya itu bukan benar-benar karena kita tuh sayang sama diri kita sendiri, bukan karena kita cinta sama diri kita sendiri, bukan bentuk dari aktualisasi diri sejatinya kita, tapi based on ego atau bahkan ekspektasi dari society terhadap kita. Kalau misalnya contoh sedikit nih Mbak Novi, tadi kan penjabarannya udah ya kan. Tapi contoh dikit deh, kalau misalnya kita tuh kalau bikin resolusi yang selaras tuh kayak apa sih gitu? Atau mungkin dari pribadinya Mbak Novi sendiri udah ngeplan nih 2023, udah tahu mau apa gitu, tuh bisa di-spill dikit gitu. Agak personal nih. Agak personal nih. Ya, atau pengalaman gitu. Iya. Karena gini, kebetulan aku di sini ya teman-teman di Sanggar Jawa Bertumbuh kita semua udah tahu gitu ya. Kita tuh punya peta. Kita tuh udah punya guidance. Sebenarnya kita udah punya map, kita udah punya tools sebenarnya, which is yang biasanya aku pakai itu human design sama astrologi gitu. Nah, itu tuh juga aku gabungin biasanya, aku sentesakan dengan ilmu-ilmu yang lain, which is ya tadi kesadaran apa sih yang udah aku punya sampai di titik ini. Kira-kira kalau aku ingin 2023 aku lebih baik dari 2022, apa aja yang perlu aku lakukan. Nah, aku tahu ketika aku review ternyata aku masih banyak yang kurang. Mau mengakui kekurangan kita itu juga termasuk salah satu bagaimana kita bisa mendapatkan ataupun mengumpulkan kepingan jiwa kita yang lain yang ternyata bisa bikin kita lebih utuh. Contoh misalnya 2022 ini aku ngerasanya aku masih kurang dari sisi
komitmen sama disiplin tentang waktu terhadap diriku sendiri, tentang responsibilityku, fokusku gitu. Misalnya aku pengen kayak gini, kok banyak ya yang meleset. Nah, dari situ aku review nih ke dalam, masih selaras nggak dengan astrologiku, human Iya, itu kan bisa dibaca. design-ku itu untuk tahun depan misalnya. Terus aku tuh udah menggunakan semua talent-talentku belum sih? Mengaktualisasikan diriku belum sih? Skill-skillku di 2022 ini. Kalau belum, berarti yang udah nih, yang udah aku checklist itu yang akan terus aku lanjutkan di 2023, ditambah plus misalnya komitmen dan fokus misalnya akan apa yang pengen aku accomplish misalnya gitu. Jadi berarti salah satu planningnya adalah aku bener-bener bikin sesuatu yang ritual rutin yang bikin aku grounding setiap hari. Oh iya. Gitu. Kebetulan itu relate. Nah kalau tadi misalnya orang-orang pengen kurus, aku pengen kurangin berat badan, turunin beratnya, iya 5 kilo, 10 kilo. Aku bukan ke situ, karena aku tahu aku punya talenta, aku punya skill, tapi pelajaranku di 2022 ini, aku bisa masuk ke rumah sakit. Itu dalam rentang waktu nggak nyampe setengah tahun, 2 kali. Oh iya. Itu tuh udah gedoran banget buatku. Iya, untuk lebih healthy juga nggak sih? Yes, akhirnya aku ngerasain tuh waktu aku masuk rumah sakit, ternyata semua talent gue, semua skill gue, semua kemampuan gue kalau misalnya nggak dibarengin sama kesehatan, tubuh yang oke, yang fit, itu nggak ada apa-apanya, nggak akan ada artinya. Iya bener dong. Berarti akhirnya aku ambil, ya udah, resolusi 2023 aku itu lebih sehat, lebih gaya hidupnya lebih sehat, ada yang perlu dirubah, makanan yang aku makan asupannya itu aku lebih sadar apa aja, kalau bisa jangan yang ini, semuanya cuma buat kesehatanku aja supaya aku bisa lebih lebih optimal, lebih efektif dalam menjalankan fungsi dan roleku di keseharian. Berarti kan intinya adalah ketika kita mau bikin resolusi tuh harus disadarin dulu ya. Harus dari disadarin. mana, terus kayak nanti ini gunanya untuk apa yang mau kita dapetin dari resolusi. Betul. Gitu. Itu yang kita bilang, kalau udah kayak gitu selaras nggak? Nah, the next stepnya biasanya aku suka mengkonfirmasi lagi. Itu tuh resolusi 2023 tuh nggak cuman aku bikin sekali, kayak aku kontemplasi berkali-kali gitu. This is kayak emang ini this is it. Emang ini nih yang bener-bener aku butuhin dan aku perlu lakukan di 2023. Tanya terus ke dalam. Oke, itu baru akhirnya bisa menjadi selaras ya buat kita. Thank you loh Mbak Novi. Sama-sama. Sharingnya. Semoga teman-teman Ya. abis nonton ini bisa bikin resolusinya tuh lebih grounding, lebih mindful, nggak based on ego ataupun luka ya. Jadi ketika menjalani 2023-nya juga nggak survival mode terus gitu. Ya, supaya kita bisa lebih mengaktualisasikan diri kita sesuai dengan purpose-nya kita diciptakan dan lahir ke dunia ini. Yes. Amin. Kalau gitu thank you banget teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, Thank